Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Sekarang kita akan membahas terkait hukum syar'i. Apa itu hukum syar'i? Definisinya bagaimana? Pembagiannya seperti apa? Dan seterusnya. Insya Allah kita akan kupas tuntas. Tidak berpanjang lebar, langsung kita masuk ke materi. Alhamdulillah, sekarang kita sudah masuk ke pembahasan. Sebelum kita membahas hukum syar'i atau hukmun syar'iyyun, maka kita akan menjelaskan unsur-unsurnya. Yang pertama adalah al-hukmu, yang kedua al-hakim, tiga mahkum fih atau al-mahkum fih, yang keempat adalah al-mahkumu alaih. Yang pertama adalah al-hukm. Itu adalah perintah Allah berupa tuntutan, pilihan, dan hubungan sebab akibat. Lalu ada yang namanya al-hakim. Dialah Allah atau Al-Quran. Kemudian Rasulullah atau sunnah-sunnah Nabi SAW. Dan para ulama mujtahid atau mufti pemberi fatwa. Unsur yang ketiga adalah mahkum fih. Perbuatan hamba yang terkena hukum atau subjek hukum, begitu ya. Kemudian yang keempat adalah mahkum alaih. Itu adalah hambanya itu sendiri gitu. Hamba yang sudah terkena kewajiban atau wajib hukum, subjek hukum. Lalu kita akan masuk ke al-hukmu, satu persatu akan kita bahas. Menurut ulama usul adalah firman Allah yang berkaitan dengan perbuatan para mukallaf. Lalu pembagian hukum berdasarkan sumbernya terbagi dua. Ada hukum syar'i dan ada hukum tidak syar'i. Sesuai dengan namanya, hukum syar'i adalah hukum yang bersumber dari syariat Islam atau ditentukan oleh dalil yang syar'i. Sedangkan hukum yang tidak syar'i itu adalah hukum atau semua hukum yang tidak diambil dari syarak, mencakup hukum akal atau mungkin hukum empiris dan hukum adat. Lalu hukum syarak itu merupakan inti dari ilmu fikih dan ilmu usul fikih. Usul fikih itu apa? Usul fikih itu adalah merupakan ikhtiar penggalian hukum dari sumber-sumbernya. Dalam hal ini Al-Quran dan As-Sunnah. Sedangkan ilmu fikih lebih kepada mengkaji hasil penggalian hukum syarak yang berhubungan dengan perbuatan seorang mukallaf atau subjek hukum. Lalu kemudian ada bentuk-bentuk hukum syarak. Ada iqtidha, maknanya perintah. Perintah atau larangan Allah dan Rasul bagi seorang mukallaf atau subjek hukum untuk melakukan atau meninggalkan sesuatu. Lalu ada at-takhyir. Apa itu at-takhyir? At-takhyir yaitu pilihan bagi seorang mukallaf untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Boleh melakukan nggak dapat pahala, meninggalkan nggak dapat dosa. Lalu ada hukum wad'i, yaitu hubungan sebab akibat dalam penerapan sebuah hukum. Lalu kemudian ada pembagian hukum syarak. Taklifi sama wad'i. Taklifi itu ada 5 hukum, yaitu hukum wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Wajib adalah perbuatan yang diberi pahala oleh Allah ketika dilakukan oleh seorang hamba dan akan disiksa mendapatkan dosa ketika ditinggalkan. Kemudian sunnah, yang tadi wajib contohnya apa? Sholat fardu 5 waktu. Lalu sunnah itu adalah maknanya perintah tapi kurang jazm atau kurang tegas. Yaitu perbuatan yang diberi pahala bagi yang melakukannya dan nggak disiksa bagi yang meninggalkannya. Sunnah apa contohnya? Misalkan memanjangkan jenggot. Nah gitu. Kalau dipanjangin karena memang ittiba atau mengikuti Rasulullah, dapat pahala kesunahan. Kalau meninggalkan untuk memanjangkan jenggot, ya nggak masalah, nggak dapat apa-apa begitu.
Lalu hukum yang ketiga sifatnya at-takhir atau pilihan, mubah, boleh. Sifatnya boleh ya. Mau tidur, mau nggak tidur ya monggo silakan begitu. Kemudian yang keempat hukumnya makruh. Ketika dilaksanakan nggak dapat apa-apa. Tapi ketika ditinggalkan karena memang mengikuti kanjeng Nabi, yaitu dapat pahala. Contoh misalkan meninggalkan apa contohnya? Misal meninggalkan rokok begitu. Meninggalkan rokok karena memang mengikuti kanjeng Nabi, tidak ingin merugikan orang, ya insya Allah itu akan dapat pahala. Ketika merokok sekalipun ya tidak apa ya, nggak jadi soal. Meskipun ini nanti ada perdebatan. Ada yang mengatakan rokok itu haram, ada yang mengatakan rokok itu malah sunnah, ada yang mengatakan rokok itu malah mubah, atau mengatakan makruh bahkan haram. Ya itu tergantung konteks nanti. Ala kulli hal, makruh itu perbuatan yang dibenci bagi yang melakukannya. Kemudian haram adalah perbuatan yang diberi siksa bagi yang melakukannya. Kalau meninggalkan berarti kebalikannya, dapat pahala begitu. Apa contohnya perbuatan yang haram? Misalkan makan daging babi. Nah, begitu. Lalu ada juga yang namanya hukum wadhu atau hukum wad'i. Di situ ada sebab, kemudian ada syarat, ada penghalang atau mani', ada azimah, ada rukhsah. Contoh hukum wad'i karena sebab. Aqimis sholata lidulukis syamsi. Dirikanlah sholat disebabkan karena matahari telah tergelincir. Nah, ini terkait pelaksanaan sholat zuhur. Sholat zuhurnya wajib, tetapi harus ada sebabnya. Kalau matahari telah tergelincir, maka sholatlah zuhur. Sedangkan kalau mataharinya sebelum tergelincir, ya malah nggak boleh sholat zuhur. Begitu. Lalu contoh hukum wad'i karena syarat. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Karena itu barang siapa melihat hilal bulan itu, maka berpuasalah. Puasa Ramadan itu wajib bagi kaum muslimin. Tetapi syaratnya ketika telah melihat bulan atau hilal. Maka tidak ada kewajiban puasa Ramadan jika tidak melihat hilal. Begitu ya. Lalu ada mani' atau penghalang, kemudian azimah sama rukhsah. Nah, begitu. Insyaallah akan dibahas di kesempatan yang lain. Lalu kemudian ada al-hakim. Al-hakim itu adalah pembuat hukum, yang meletakkan hukum, menetapkan hukum, inisiator, sumber hukum. Oleh karenanya hakim itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu-satunya yang menentukan hukum. Nah, maka tidak ada syariat dalam Islam kecuali hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kaidah terkait al-hakim. Tidak ada hukum kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala yang tetapkan. Tidak ada syariat kecuali yang Allah telah syariatkan. Dan hukum selain yang Allah turunkan itu adalah hukum kufur. Begitu. Unsur yang ketiga adalah mahkum fih. Definisinya adalah perbuatan seorang mukallaf sebagai tempat menghubungkan hukum syarak. Syaratnya mahkum fih yang pertama adalah perbuatan itu diketahui secara sempurna dan terperinci oleh seorang mukallaf. Lalu syarat yang kedua adalah diketahui secara pasti bahwa perintah itu datang dari Allah dan Rasul-Nya. Dan yang ketiga, perbuatan yang diperintahkan atau dilarang itu harus sesuai dengan kemampuan. Lalu ulama usul fikih mengatakan bahwa mahkum alaih adalah seseorang. Nah, ini unsur yang keempat ini ya. Seseorang yang perbuatannya dikenai khitab atau seruan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang disebut adalah mukallaf. Mukallaf sendiri itu adalah orang yang sudah akil, akalnya sempurna, kemudian sudah baligh, sudah dewasa ya. Ditandai dengan laki-laki itu dengan mimpi basah atau keluar mani. Atau kemudian kalau perempuan itu ditandai dengan haid atau ya keluar darah haid itu ya. Kemudian setelah akal balik dan telah sampai dakwah Islam kepadanya. Kemudian sehingga istilah mahkum alaih disebut juga dengan subjek hukum.
Begitu. Lalu ada hukum wad'i yang lainnya. Ada sah, ada fasad, ada batal. Sah itu perbuatan dikatakan absah jika memenuhi semua rukun dan syarat-syaratnya. Fasad jika tidak sesuai atau di luar rukun beserta syarat-syarat rukun itu dan bukan syarat sahnya, maka menjadi fasid atau fasad, rusak. Masih sah cuman rusak begitu ya. Kemudian batal itu enggak sesuai dengan ketentuan syariat. Demikian. Mungkin tadi ada yang belum dibahas, nanti silakan dibuat tugas ya. Tadi itu adalah apa yang belum dibahas tadi? Yang belum dibahas tadi itu adalah, nah ini nih coba dilihat. Adalah hukum wad'i terkait sebab sudah, syarat sudah contohnya. Tinggal penghalang, azimah sama rukhsah. Silakan ya dibuat PR sama santri atau murid-murid yang lain. Kemudian apa itu contohnya? Misalkan sah, fasad dan batal, silakan ditelaah atau diteliti lebih lanjut. Demikian hadza akhiruhu wallahu a'lamu bishawab. Jazakumullahu khairan katsiran wal afu minkum wa barakallahu fikum. Demikianlah paparan singkat terkait hukum syar'i, kaidah-kaidahnya dan yang lain-lain yang berhubungan dengannya. Semoga ada guna dan manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.